I'm gonna go. Film dimulai dengan latar Amerika versi distopia pada tahun 70-an yang telah hancur akibat perang besar. Di bawah rezim otoriter yang dipimpin oleh sang mayor, diadakan sebuah kontes tahunan mematikan bernama The Long Walk. Kontes ini menjanjikan kekayaan tak terhingga dan satu permintaan bebas bagi pemenangnya. Namun, dengan syarat peserta harus berjalan terus-menerus tanpa henti. Karakter utama yang bernama Ray Garrity menjadi salah satu pemuda yang terpilih melalui undian untuk berpartisipasi. Sebelum kompetisi dimulai, ia diantar oleh ibunya yang bernama Ginny, yang terlihat sangat ketakutan dan cemas karena mengetahui risiko kematian yang akan dihadapi putranya dalam kontes tersebut. Ray bergabung dengan sekelompok pemuda lainnya yang terpilih untuk mengikuti kontes maut ini, termasuk karakter yang bernama Peter McVrice, Hank Olson, Gary Barkovich, Arthur Baker, Billy Stebbins, Collie Parker, Richard Harkness, dan Thomas Curley. Mereka semua dikumpulkan dan disambut oleh pemimpin rezim yang bernama Sang Mayor. Dalam pertemuan tersebut, Sang Mayor menjelaskan peraturan kejam yang harus mereka patuhi. Setiap peserta wajib berjalan dengan kecepatan minimal 3 mil per jam. Jika kecepatan mereka turun di bawah batas tersebut, mereka akan diberikan peringatan. Setelah 3 kali peringatan, peserta akan diberi tiket, yang berarti mereka akan dieksekusi di tempat oleh para tentara. Sang Mayor percaya bahwa The Long Walk adalah cara untuk memotivasi rakyat Amerika agar tidak menjadi bangsa yang malas, di mana pemenang ditentukan sebagai orang terakhir yang tetap berdiri dan berjalan. If you fall below the speed, in 10 seconds you get an additional warning. Warnings, you get your ticket. Pelatuk pistol ditembakkan menunjukkan dimulainya kontes, di mana para pemuda tersebut mulai berjalan dengan kawalan ketat dari van berisi tentara bersenjata. Di awal perjalanan, suasana masih terasa akrab karena mereka saling mengenal dan berbincang mengenai apa yang akan mereka minta jika berhasil memenangkan hadiah utama. Namun, suasana berubah mencekam saat peserta yang bernama Thomas Curley mengalami kram otot yang sangat parah dan kecepatannya melambat sehingga ia mendapatkan peringatan pertama. Meskipun teman-temannya, termasuk pemuda yang bernama Ray Garrity dan Peter McVrice, berusaha membantunya, rasa sakit yang dialami Curley terlalu hebat hingga ia terjatuh ke tanah. Curley yang menangis karena ketidakadilan nasibnya akhirnya menerima tiket pertamanya. Sebutir peluru menembus kepalanya tepat di depan mata peserta lain. Kejadian traumatis ini diikuti oleh kematian peserta lain yang mengalami kejang saat berjalan, menegaskan bahwa kontes ini adalah perjalanan menuju kematian. Seiring berjalannya kontes, ketegangan mulai muncul di antara para pemuda tersebut, terutama yang melibatkan karakter yang bernama Gary Barkovich. Barkovich mulai dijauhi oleh anak laki-laki lain karena sikapnya yang kasar dan tidak menyenangkan. Di tengah perjalanan, Barkovich mulai mengusik dan mengejek peserta lain yang bernama Rang dengan tujuan memprovokasi emosinya. Provokasi tersebut berhasil membuat Rank marah dan memukul Barkovich yang mengakibatkan Rank kehilangan keseimbangan dan tertinggal dari barisan. Akibat kecepatannya yang melambat di bawah batas minimal, Rank akhirnya ditembak mati oleh para tentara di pinggir jalan. Kejadian ini membuat para peserta lain, termasuk yang bernama Peter McVrice, sangat membenci Barkovich dan secara terang-terangan menyebutnya sebagai seorang pembunuh karena telah sengaja menyebabkan kematian rekan mereka. Just had to take it out on you in some other way. Taking her up on it. What do you think about that? Second warning, number 19. Hey! Memasuki hari pertama yang semakin berat, para pejalan mulai merasakan lapar, dehidrasi, serta kebutuhan mendesak untuk buang air. Di sisi lain, seorang peserta yang mengalami diare terpaksa berhenti 3 kali hingga akhirnya ia dieksekusi oleh tentara. Saat malam tiba, kelelahan mental mulai menyerang. Ray hampir menyerah setelah mendapatkan 3 peringatan. Pemuda yang bernama Peter McVrice berusaha keras menjaga Ray tetap terjaga dengan mengajaknya bicara. Meski Ray sempat membentaknya karena curiga Peter hanya menunggunya mati. Ketegangan memuncak saat mereka dipaksa mendaki bukit yang terjal, mengakibatkan banyak peserta tertinggal dan langsung dieksekusi. Setelah berhasil melewati bukit tersebut, Ray menyadari kesalahannya dan meminta maaf kepada Peter atas kecurigaannya. Oh, fuck! Warning, 47. Come on, stop acting like you don't want me to get my ticket. I know you're just like Keesokan harinya, penderitaan fisik para peserta semakin nyata saat karakter yang bernama Richard Harkness mengalami terkilir pada pergelangan kakinya ketika sedang mendaki bukit. Karena tidak mampu mempertahankan kecepatan 3 mil per jam, ia akhirnya dieksekusi oleh para tentara.
Saat para pemuda yang tersisa berhasil melewati tanda 100 mil, sebuah insiden tragis terjadi. Ketika seorang pejalan mencoba melarikan diri ke sebuah gedung, namun langsung ditembak mati sebelum mencapai pintu. Kejadian brutal ini menyulut kebencian yang mendalam di hati para pemuda, termasuk yang bernama Ray Garati dan Peter McVries terhadap kepemimpinan sang mayor. Sambil terus berjalan menahan rasa sakit, mereka mulai berani menyuarakan perlawanan dengan meneriakkan kalimat, "Persetan dengan The Long Walk." Persetan dengan sang mayor, tepat di hadapan barisan tentara yang mengawal mereka. No. This thing is so fucked. It's all so fucked. Oh, when we do this is fucking garbage. Pada hari ketiga, karakter yang bernama Arthur Baker, Art, hampir tewas karena harus berhenti sejenak untuk buang air besar, namun ia berhasil mengejar ketertinggalannya. Di tengah perjalanan yang semakin melelahkan, pemuda yang bernama Ray Garati dan Peter McVries mulai saling berbagi cerita mengenai alasan mendalam mereka mengikuti kontes maut ini. Ray mengungkapkan bahwa ayahnya yang bernama William telah dieksekusi oleh sang mayor karena ajarannya yang menentang rezim, sehingga Ray bertekad memenangkan hadiah utama berupa senapan karabin untuk membunuh sang mayor. Sementara itu, Peter menceritakan masa kecilnya yang sulit diasuh oleh paman yang kasar dan ia berharap hadiahnya dapat digunakan untuk mengubah negara menjadi lebih baik. Saat mereka melewati sebuah keluarga di pinggir jalan, Ray menganggap mereka sebagai penonton yang haus darah. Namun Peter meyakinkannya bahwa keluarga itu hanyalah orang biasa yang sama takutnya dengan mereka di bawah kekuasaan rezim yang ada. What did you do? Dad? What's happened? No, sir. Oh my God. No! May God show mercy. Never forget who you are, Ray. Menjelang jarak 200 mil, kondisi para peserta semakin mengenaskan, di mana beberapa orang tewas karena mencoba melarikan diri atau melakukan perlawanan sia-sia terhadap tentara. Saat malam tiba di hari keempat, karakter yang bernama Hank Olson mulai kehilangan kesadaran dan mengigau akibat kelelahan yang luar biasa. Dalam kondisi linglung, Hank berjalan kembali ke arah barisan tentara yang langsung merespons dengan menembak perutnya dan membiarkannya mati kehabisan darah sebagai peringatan kejam bagi peserta lain. Kematian Hank memicu rasa solidaritas di antara yang tersisa, termasuk pemuda yang bernama Collie Parker yang sepakat untuk menggunakan hadiah mereka nanti demi membantu istri Hank. Sementara itu, karakter yang bernama Gary Barkovich mulai didera rasa bersalah yang mendalam atas perannya dalam kematian Rank dan memohon untuk bergabung dengan kelompok yang bernama Ray Garati. Namun, tak lama setelah Ray setuju, Barkovich yang sudah hancur secara mental memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri dengan cara berjalan mundur dan menusuk lehernya sendiri. We're all just friends right now, man. Pada hari kelima, kontes maut ini mendekati jarak 300 mil dan hanya tersisa 5 peserta yang bernama Ray Garati, Peter McVries, Arthur Baker, Art, Billy Stebbins, dan Collie Parker. Penderitaan fisik Ray mencapai puncaknya ketika ia terpaksa melepas sepatunya karena menginjak paku. Sementara kakinya sudah berlumuran darah. Saat memasuki sebuah kota, Ray melihat ibunya yang bernama Ginny yang syok melihat kondisi putranya. Ray sempat berlari menghampirinya untuk meminta maaf, namun karakter yang bernama Peter McVries segera menariknya kembali agar Ray tidak dieksekusi oleh tentara. Tak lama setelah melewati batas 300 mil, karakter yang bernama Collie Parker melakukan perlawanan nekat dengan menyerbu seorang tentara dan merebut senapannya. Parker berhasil membunuh satu tentara sebelum akhirnya ia memilih bunuh diri dengan senapan tersebut daripada mati di tangan rezim. Menjelang malam, kondisi yang bernama Art memburuk dengan hidung yang berdarah tanpa henti, dan setelah karakter yang bernama Stebbins memberitahunya bahwa ia mengalami pendarahan dalam, Art akhirnya menyerah pada takdirnya dan meminta teman-temannya untuk tidak melihat saat ia dieksekusi. Goddamn motherfucker! Setelah kematian Art, hanya tersisa 3 peserta yang bernama Ray Garati, Peter McVries, dan Billy Stebbins. Saat mereka melewati sebuah jembatan, kondisi Stebbins terus memburuk hingga ia mengungkapkan rahasia besar bahwa dirinya adalah salah satu anak luar nikah dari sang mayor. Stebbins berharap hadiah kemenangannya bisa membawanya tinggal di rumah ayahnya. Namun menyadari ajalnya sudah dekat, ia mengucapkan selamat tinggal pada Ray dan Peter sebelum akhirnya berjalan mundur menuju kematiannya. Kini hanya tersisa Ray dan Peter yang memasuki sebuah kota di mana kerumunan orang menunggu pemenang terakhir.
Peter mencoba mengorbankan diri dengan berhenti agar Ray menang. Namun Ray justru memaksanya terus berjalan hingga akhirnya Ray sendiri yang berhenti dan menerima 3 tembakan fatal dari tentara. Setelah pengorbanan itu menunjukkan momen emosional di mana Peter yang hancur karena kehilangan temannya dihampiri oleh sang mayor untuk diberi selamat. Namun, Peter justru menggunakan permintaan hadiahnya untuk mengambil senapan karabin yang diinginkan Ray, lalu mengarahkannya tepat kepada sang mayor. Meskipun sang mayor mencoba menenangkannya, Peter mengeksekusi pemimpin rezim tersebut sebagai bentuk pembalasan dendam atas kematian Ray dan peserta lainnya. Film berakhir dengan sosok Peter yang berjalan sendirian menyusuri jalan yang gelap dan hujan, meninggalkan kekacauan di belakangnya. Pesan moral yang dapat diambil dari film ini secara singkat adalah dalam sistem yang kejam dan tidak manusiawi, mempertahankan empati serta persahabatan adalah bentuk perlawanan yang paling nyata meskipun harga yang harus dibayar adalah pengorbanan nyawa. Intinya, kekuasaan yang dibangun di atas penderitaan rakyat seperti rezim sang mayor pada akhirnya akan runtuh oleh keberanian mereka yang berani melawan demi keadilan dan balas dendam atas kemanusiaan yang dirampas.